Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Dr. Andrian Fajar Kusuma Dewi, MSc STKJ Konsultan. Selamat pagi juga kami ucapkan kepada Mas dan Mbak sekalian. Terima kasih atas kehadirannya pada modul R4 saya dengan judul Gangguan Psikiatri Penyalahgunaan Zat. Ya. Tujuan pembelajarannya yaitu memahami tentang penyalahgunaan zat terkait dengan alkohol, stimulan, kafein, kannabis, halusinogen, inhalan, tobacco, opioid, dan sedatif, hipnotik, dan ansiolitik. Sebagai pendahuluannya, substance use disorder lebih sering pada pasien dengan gangguan psikiatri. Terjadi peningkatan paralel terhadap penyalahgunaan zat dan bunuh diri. Diagnosis mengacu pada DSM-5 dengan konsep utama disregulasi pilihan, ketidakmampuan mengontrol perilaku penggunaan zat dengan spektrum adiksi, zat, dan non-zat. Substance use disorder pada Kaplan merupakan penyakit kronis biopsikososial, di mana penyakit ini mirip dengan hipertensi dan diabetes, dengan manifestasi penggunaan zat yang berulang, tidak mampu berhenti atau mengurangi, dan craving, ketergantungan fisiologis, dan dampak merugikan yang progresif. Untuk konsepnya ada 3C adiksi, yaitu loss of control, craving, negative consequence. Kemudian pada Kaplan juga menjelaskan adiksi sebagai siklus 3 tahap, yaitu binge atau intoksikasi, kemudian withdrawal atau negative effect, kemudian preokupasi atau craving, di mana siklus ini berulang dan menjadi ketergantungan yang kronis. Epidemiologi substance use disorder, data utamanya dari MHSA melalui survei tahun 2020 ada 162,5 juta orang, di mana usia lebih dari sama dengan 12 tahun. Zat yang paling sering digunakan yaitu alkohol, tembakau, dan vaping. Dengan 22,2 populasi yakni binge drinking dan 12,8% peminum alkohol heavy drinking. Tren saat ini meningkat adanya elektronik sigaret, ya, mendekati epidemi. Nah, untuk komorbiditas penyalahgunaan zat dan gangguan psikiatri sangat sering pada pasien dengan komorbid, karena pasien ini sulit di-engage dan ditata laksana. Evaluasi kuncinya yakni gejala psikiatri akibat intoksikasi versus withdrawal. Untuk tata laksananya harus simultan dan kongruen, tidak dianjurkan berurutan, dan perbaikan suatu kondisi bukan berarti terjadi perbaikan kondisi yang lain. Neurobiologinya, jadi kerentanan terhadap adanya adiksi ini bersifat multifaktorial, melibatkan interaksi antara faktor lingkungan dan genetik. Bukti kuat menunjukkan risiko genetik terhadap adiksi diperkirakan mencapai 50% yang mendasari aspek-aspek craving tersebut. Misalkan pada pasien, misalkan dengan genetik, varian genetik reseptor GABA tipe A seperti GABRA2 dan GABRG2 dikaitkan dengan peningkatan resiko ketergantungan alkohol dan heroin, di mana kadar reseptor dopamin D2 yang lebih rendah dikaitkan dengan peningkatan kesukaan terhadap zat, impulsivitas, peningkatan penggunaan zat secara progresif, dan ketergantungan terhadap alkohol. Nah, ini untuk sistem reward, mekanisme neurobiologinya, sistem utama yang terlibat adalah mesokortikolimbik dopamin, yaitu organnya yang terlibat nukleus accumbens, itu sistem reward, hipokampus memori, amigdala emosi, dan korteks frontal, kontrak eksekutif termasuk dengan pengambilan keputusan. Dan mekanisme zatnya ada stimulan seperti kokain, amfetamin, di mana ini meningkatkan dopamin secara langsung. Di sisi lain ada alkohol, opioid, dan kanabioid, dia memodulasi secara tidak langsung. Nah, ini untuk penjelasan yang seperti tadi, jadi ada opiat, ini efeknya meningkatkan dopamin, juga stimulan, ada kokain, amfetamin, metamfetamin, itu juga meningkatkan dopamin. Sedangkan untuk yang sedatif seperti alkohol, benzo, itu ada meningkatkan GABA juga dan menurunkan glutamat. Lalu ada ekstasi atau ketamin, itu meningkatkan serotonin dan menurunkan glutamat.
Untuk efek substance use disorder itu ada beberapa gangguan, di antaranya adalah gangguan suasana hati atau mood disorder terkait dengan depresi dan kecemasan, lalu gangguan bipolar, meningkatkan resiko bunuh diri dan psikosis, adanya halusinasi dan waham dan kata alkohol. Jadi ada dampaknya, yaitu gejala akut seperti depresi, kecemasan dan psikosis. Faktor risikonya bisa beberapa gangguan kepribadian antisosial, kemudian bipolar dan skizofrenia. Nah, untuk mendiagnosisnya juga kita mengacu pada DSM-5, di mana alcohol use disorder yaitu gangguan berulang dan membentuk suatu sindrom dalam periode waktu sekitar 12 bulan yang sama. Adanya minimal 2 atau 3 ciri utama yang berlangsung selama lebih dari 12 bulan. Kemudian adanya gangguan kontrol terhadap penggunaan alkohol atau craving, meningkatkan prioritas alkohol, adanya neuroadaptasi terhadap alkohol ditandai dengan toleransi, gejala putus obat, dan atau penggunaan alkohol untuk mencegah dan meredakan gejala putus obat. Untuk tata laksana alkohol sendiri ada detoksifikasi, withdrawal, dan rehabilitasi. Untuk detoksifikasi, hentikan penggunaan alkohol, lalu edukasi untuk istirahat yang cukup, nutrisi adekuat, dan multivitamin yang mengandung tiamin. Kemudian untuk withdrawal ada ringan, sedang, dan berat. Untuk ringan yang sedang, kita menggunakan benzodiazepin, untuk short acting lorazepam, dan long acting bisa menggunakan chlordiazepam atau diazepam. Kemudian untuk antikonvulsannya bisa menggunakan gabapentin, namun efek sampingnya mungkin lebih berbahaya dibandingkan dengan penggunaan benzodiazepin. Kemudian untuk penggunaan lainnya bisa menggunakan propranolol dan clonidine. Untuk withdrawal alkohol berat itu bisa menggunakan chlordiazepam dengan dosis yang lebih tinggi, kemudian juga bisa menggunakan injeksi lorazepam dan injeksi haloperidol untuk apabila pasien agitasi dan terjadi halusinasi yang berat. Kemudian kita pertimbangkan juga untuk rawat inap ICU untuk penggunaan sedasi menggunakan propofol. Kemudian untuk rehabilitasi itu sering kita jumpai dengan pasien pengguna alkohol yang bergejala seperti sedih, depresi, mood swing. Nah, itu kita mungkin penggunaan antidepresan dan litium tidak memberi keuntungan yang lebih. Jadi mungkin untuk mengurangi craving-nya kita menggunakan naltrexone 50 mg per hari. Kemudian untuk kecemasannya mungkin kita dapat menggunakan asam prosat 2000 mg per hari yang dibagi dalam 3 dosis. Kemudian untuk rasa tidak nyamannya kita dapat memberikan disolviram. Untuk adanya jika terjadi sindrom Wernicke-Korsakoff kita menggunakan tiamin, dan alkoholik pellagra encephalopathy kita dapat menggunakan niacin. Kemudian untuk stimulan, jadi stimulan dalam bentuk alaminya seperti tanaman erythrocylon coca, ephedran sinica, dan Cata edulis telah digunakan manusia sejak ribuan tahun yang lalu. Kemudian namun memang ada beberapa efek yang meningkatkan efektivitas dari fisiologis mental. Nah, ini juga jalur utamanya yaitu di jalur dopaminergic. Jadi ada nama saat ini yang kita kenal yaitu kokain, amfetamin tipe stimulan, kemudian substitusi amfetamin atau MDMA. Untuk tata laksana stimulan yaitu detoksifikasi. Tidak ada terapi farmakologi spesifik yang efektif, kita menggunakan pendekatan utama perawatan suportif dengan memonitoring kondisi pasien secara klinis. Kemudian untuk karakteristik dari intoksifikasi stimulan yaitu dia bersifat self limiting. Dia dapat sembuh spontan dalam beberapa jam. Psikoaktif yang mengubah persepsi, kesadaran, dan pengalaman subjektif dan berbeda dari zat yang lain yang tidak selalu menyebabkan delirium. Jadi mekanismenya yaitu dari serotonin itu dari halusinogen klasik, kemudian untuk NMDA antagonis disosiatif, dan monoamin, serotonin, dan dopamin pada MDMA. Contoh halusinogennya ada LSD, kemudian psilocybin, dan DMT. Untuk ektaltogennya MDMA, lalu disosiatifnya PCP dan ketamin, dan yang lainnya meskalin dan salvoronin. Nah, ini merupakan contoh-contoh dari halusinogen, jadi kita bisa lihat di sini. Jadi ada PCP, itu mekanismenya dari NMDA reseptor, kemudian untuk halusinogen klasiknya itu ada tadi LSD, itu ada dari serotonin dan sebagainya. Nah, untuk tata laksananya sendiri kita setting dengan kita setting dengan lingkungan yang aman dan minim stimulasi dengan memonitoring tanda-tanda vital dan status mentalnya. Pertimbangkan alarm aktif jika lebih dari 1 sampai 2 jam emission, kemudian hindari restrain fisik kecuali dalam kondisi darurat karena akan memperburuk kondisi. Kemudian untuk lini pertamanya, untuk agitasi itu dapat digunakan benzodiazepin, diazepam atau lorazepam, dan dapat jika diperlukan dapat menggunakan antipsikotik, namun harus berhati-hati karena meningkatkan risiko ambang kejang. Jadi hanya diperlukan saja dan hindari penggunaan haloperidol. Nah, ini kemudian ini inhalan. Jadi inhalan adalah zat volatil yang dihirup untuk menghasilkan efek psikoaktif, umumnya berupa gas uap larut volatil yang bukan dibuat khusus untuk obat psikoaktif. Jadi dalam kaplan ini ada 5 grup. Jadi grup ini ya 5 grup.
alkyl nitrat, nitrat oxide, kemudian anestetik, kemudian propellant fuel dan solvent. Misalkan pada volatil itu seperti lem, thinner, bensin, kemudian cat semprot, aerosol, kemudian untuk gas bisa nitrous oxide. Di sini juga contoh-contohnya ada poopers, kemudian yang kita pernah temukan akhir-akhir ini itu ada ini ya, ada nitrat oxide yaitu whipped cream ya, whipped dairy cream itu juga. Ini di mana ini kerjanya nanti menjadi depresan sistem saraf pusat, mekanismenya meningkatkan GABA dan menurunkan glutamat. Efeknya hampir mirip dengan alkohol dan sedatif. Untuk tata laksana inhalannya biasanya tidak dibutuhkan pengobatan dan hilang dengan sendirinya. Benzodiazepin dikontraindikasikan jika agitasi berat, injeksi dengan haloperidol 5 mg IM. Kemudian ini untuk tobacco atau penggunaan rokok, penggunaan rokok untuk tata laksanaannya dengan detoksifikasi, yaitu hentikan rokok secara langsung, dan ada juga yang lain yaitu nikotin replacement therapy, nikotin gum, nikotin longes, kemudian lozenges, kemudian nikotin patch, nasal spray, dan inhaler. Nah, ini juga suatu pilihan ya, pilihan terapi, namun yang biasa kita pakai biasanya dengan ini ya, non nikotin replacement dengan bupropion ya. Nah, ini adalah opioid. Opioid adalah zat yang bekerja pada reseptor opioid di sistem saraf pusat dan perifer yang digunakan untuk analgesik. Biasanya sumber opioid yaitu yang alami berasal dari papaver somniferum, yaitu contohnya morfin dan kodein, dan semisintetik ada heroin dan oksikodon, dan sintetik fentanyl dan metadon. Mekanisme kerjanya yakni menurunkan persepsi nyeri karena agonis reseptor alpha opioid, gamma opioid, dan meningkatkan euforia. Efek lainnya juga bisa depresi napas dan sedasi. Nah, ini pada Kaplan ya, dari Kaplan untuk withdrawal opioid dapat dysphoric mood, kemudian nausea, vomiting, kemudian ada lakrimasi, diare, yawning, demam, dan insomnia. Untuk tata laksananya meliputi proteksi jalan nafas dan ventilasi, kemudian juga kita pertimbangkan untuk pemberian naloxon secara IM atau IV secepatnya dengan dosis sekian 0,8 mg per 70 gram berat badan IV pelan. Kemudian itu secara short acting, kemudian karena naloxon ini memiliki waktu paruh yang pendek sehingga perlu pengulangan atau infus atau titrasi yang bertahap. Kemudian untuk evaluasinya, yaitu kita respon dalam 2-3 menit, bila tidak direspon, maka dapat diulangi dosis setiap 2-3 menit. Tata laksana opioid itu ada opioid withdrawal, itu dengan penggunaan gold standard untuk opioid sintesis, kemudian penggunaan buprenorphine, kemudian untuk yang lebih baik lagi ada terapi dengan kombinasi buprenorphine dan naloxon dengan dosis perbandingan 4:1. Kemudian ada terapi substitusi, yaitu dengan menggunakan metadon, pasien dengan terapi substitusi metadon dengan mengurangi penggunaan nafza non-opioid, menurunkan kriminalitas dan mengurangi gejala depresi, dan pasien dapat bekerja dengan dosis optimal 180 sampai 120 mg per hari. Namun ada efek samping berupa konstipasi, berkeringat, dan penurunan libido. Ini merupakan yang terakhir ada sedatif, hipnotik, or anxiolytic, itu ada benzodiazepin dan barbiturat. Jadi tata laksana benzodiazepin pada Kaplan itu jadi adanya pedoman ya, ini merupakan pedoman dari pelaksanaan sindrom perhentian benzodiazepin. Jadi adanya evaluasi dan tata laksana kondisi medis, kumpulkan riwayat, kemudian pertimbangkan penurunan atau titrasi dosis, kemudian obat-obat tambahan lain jika perlu. Untuk tata laksana barbiturat, ini ada jika withdrawal kita jangan memberikan barbiturat pada pasien dengan koma, kemudian pemberian pentobarbital, kemudian dengan dosis yang tepat barbiturat penting untuk proses detoksifikasi. Nah, jika pada proses detoksifikasi pasien mengalami withdrawal, kurangi setengah dari dosis tetaperimol. Terima kasih, mohon bimbingannya. Terima kasih Dr. Andrian, Mas dan Mbak sekalian.